lokal itu harusnya diizinkan, dan kolom agama di KTP itu disingkirkan, dihapus, karena itu nggak benar kolom agama di KTP itu membuat diskriminasi. Nah, itu aspek yang kedua, afektifnya. Maka yang ketiga nanti psikomotoriknya. Psikomotoriknya akhirnya kan ada kedamaian. Ya, gereja-gereja pun mulai bisa berinteraksi dengan sehat. Hubungan yang sekarang itu bukan hubungan yang sehat antara mayoritas dengan minoritas, tapi kalian sedang didikte dan diintimidasi. Makanya selalu ada kata khawatir, takut, nanti kita malah tambah didiskriminasi. Itu adalah bentuk dari roh intimidasi. Itulah roh perbudakan Mesir. Ya, gitu Pak Paul, Muriwali. Pertanyaan saya intinya gini. Anda mengatakan suara Anda mulai didengar di mana-mana, ya. Tapi kalau bicara Indonesia, sudah ada tokoh yang sangat besar sekali, bahkan pernah jadi presiden, yaitu Abdurrahman Wahid, Gus Dur, ya, yang sangat-sangat moderat, sangat-sangat mengasihi minoritas, ya, sangat-sangat memperhatikan minoritas. Toh sebesar ini pun belum mampu merubah apa yang terjadi, kan, seperti itu. Ya, jadi karena dia sendirian. Karena dia sendirian. Nah, sekarang dengan munculnya saya, maka akan banyak orang munculnya seperti saya lagi. Sebentar dulu Pak. Yang saya tanyakan ini, ya, setelah Anda bersuara, ya, dan disambut banyak orang, kira-kira secara rasional, secara logis itu bagaimana bisa mengubah? Ya, bagaimana bisa mengubah? Kalau cuma sekedar bersuara, banyak yang bersuara, saya kira, ya. Kalau cuma sekedar bersuara, didengar apa enggak? Masalahnya didengar apa enggak suaranya? Bentar dulu Pak, karena ini sebetulnya berkaitan dengan mempunyai hubungan dan aspek politis, ya. Jadi bukan hanya sekedar suara, tapi ini bersangkut paut dengan mereka yang menjadi stakeholder, ya, menjadi pemegang kebijakan begitu di dalam politik dan lain sebagainya. Dan semua, ya, itu digodok di dalam politik, di dalam pemerintahan seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana suara Anda ini Anda kaitkan dengan keseluruhan aspek seperti ini sehingga menjadi rasional, menjadi logis, dan Anda yakinkan saya bahwa usaha Anda ini betul-betul membawa kepentingan Indonesia ke depan itu menjadi lebih baik, ya, dan minoritas itu menjadi lebih diperhatikan. Saya minta penjelasan rasional, Pak Paul. Silakan, Pak. Gus Dur itu kerja sendirian, dia presiden, dia sendirian, 2 tahun dilengserin. Yang lengserin siapa? Mana orang NU mau pasang badan buat dia? Semua diam semua. Bahkan anak buahnya dia yang dari PKB pun berkhianat, kan? Ya kan? Artinya apa? Artinya dia sendirian kerjanya. Orang Kristen cuma ngikut-ngikut doang. Dan waktu di zaman itu orang Kristen nggak ada yang berani bersuara untuk membela Gus Dur. Ya kan? Nah, sekarang saya kerja sendirian, tetapi akan ada banyak orang bermunculan. Kalau saya menyerahkan diri seperti saran Pak Muriwali, maka saya orang bodoh. Ya kan? Suara saya akan hilang ditelan oleh massa. Nah, sekarang saya perlu teriak lebih keras. Kan Bapak tanya caranya saya toh. Logikanya toh. Pak, dengarkan lagi baik-baik, Pak. Kalaupun banyak orang bersuara menyambut, katakanlah Pak Paul ini memukul gong, ya. Iya, saya belum selesai, Pak. Saya belum selesai bicara, Pak. Saya tahu, Pak. Ya, silakan. Iya. Silakan. Bapak kan bilang sekarang nyatanya kita itu digerakkan oleh politik. Iya, saya akan bicara sampai politik tidak bisa berkutik. Ya. Kalau seluruh dunia menekan Indonesia, makanya ini sekarang saya lagi pers di seluruh dunia sekarang sudah bicara tentang hal ini. Ya, tentang hal yang paling konyol. Belum, Pak. Saya belum selesai, Pak. Oh ya, silakan. Iya, kalau saya belum selesai dipotong terus nanti nggak kelar-kelar, nanti akhirnya Pak Muriwali nyetir saya supaya saya setuju dengan Pak Muriwali namanya ini, Pak. Nggak boleh, Pak. Tidak. Kan Bapak nanya saya kan. Tapi kalau caranya Bapak itu tadi Bapak sedang mengontrol saya supaya saya setuju dengan Pak Muriwali. Nah, itu enggak, Pak. Saya tidak akan pernah setuju dengan Pak Muriwali dengan cara menyerahkan diri dengan bodoh seperti itu. Karena saya punya hikmat dari Tuhan yang lebih dari itu. Jadi begini, Pak. Saya akan teriak terus sampai dunia internasional itu menekan Indonesia. Sehingga Indonesia akan diboikot oleh dunia internasional karena ketidakadilan yang terjadi di Indonesia. Oh, itu sudah terjadi, Pak. Dengan banyak hal, Pak. Indonesia bisa disetir, Pak, bisa diboikot, Pak. Gara-gara masalah human rights ini, Pak. Dan itu yang saya teriakan. Dan kalau ada banyak orang yang teriak seperti saya yang dari luar negeri, nggak cuma saya, ya itu kan benar-benar terjadi. Dan itu kan sangat rasional sekali. Makanya, ayo saya suruhkan teman-teman semua yang di luar negeri, yang sudah bukan warga negara Indonesia, teriak sekeras-kerasnya tentang Indonesia.
yang kita bela adalah saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Bagaimanapun juga kalian semua lahir di Indonesia. Dan yang kedua, ya, Indonesia karena dihadapi pilihan, mereka mau ditekan untuk nangkap saya nggak bisa, ya, dan mereka juga nggak mau tangkap Yahya Waloni kan, nggak berani kan. Jadi bagaimana? Harus dicabut undang-undang penistaan agamanya, ya jalannya cuma itu. Akhirnya kan sekarang nanti bisa nggak ada undang-undang. Coba lihat ya dalam waktu ke depan undang-undang penistaan agama itu kan dihapus dari Indonesia. Saya yakin sekali itu, sangat yakin sekali. Mau nangkap saya nggak bisa, mau menjarain Mualaf Center CS nggak bisa, ya kan? Karena mereka juga punya backingan kan. Nah sekarang saya nangkap di sini juga backingan saya Uni Eropa, ya di Freedom to Speech article. Ayo, jadi mau gimana susah, mau ngapain lagi? Nggak bisa. Backingan saya PBB. Ya kan, Freedom to Speech article. Nah, backingan mereka politik. Ditekan nanti, Pak. Saya akan teriak lebih keras lagi. Sampai itu PBB sudah bilang kan, undang-undang penistaan agama dipakai hanya untuk menekan minoritas. Dan itu akan terjadi, Pak. Undang-undang penistaan agama itu akan dihapus dari Indonesia karena itu memang undang-undang yang biadab. Yang kedua, nanti akan ada gereja-gereja akan diberi minoritas, bukan cuma gereja ya, akan diberi kesempatan untuk beribadah yang sama. Dan yang ketiga, nanti kolom KTP akan dihapuskan. Semakin banyak yang teriak orang-orang seperti semakin berani. Makanya komentari semua yang positif ya. Anda mulai masuk ke TV One, Anda mulai masuk ke Metro TV, Anda mulai masuk ke YouTube yang mereka kasih komentar-komentar yang positif untuk membangun Indonesia. Kalau Anda masih takut, ya ingat, itu anak cucu Anda yang akan ketakutan terus. Kita dibeginikan tambah dipersulit. Itu persis jawabannya orang Israel ketika mau diajak Musa keluar dari Mesir. Jawaban kalian semua itu yang negatif-negatif. Persis seperti orang Israel diajak keluar dari Mesir oleh Musa. Jawabannya itu sama persis dengan yang kalian jawab. Ya, intinya kalian itu diperbudak oleh rasa takut kalian. Kalian sudah diintimidasi di framing oleh orang-orang mayoritas ini. Dan saya membebaskan Anda dari roh ketakutan itu. Saya memberi contoh kepada Anda dan saya tampilkan keluarga saya tampilkan muka saya. Ya kan? Nanti akan di dalam nama Yesus Kristus akan bangkit orang-orang seperti saya yang lain, enggak cuma saya. Sehingga saya tidak usah tampil one man show, tetapi ada orang-orang yang bersama dengan saya. Apakah Pak Pendeta Muriwali? Apakah siapa? Saya nggak tahu. Banyak lagi. Karena Tuhan kasih nubuatan itu di dalam saya beberapa tahun yang lalu. YouTubers itu nanti yang akan menuai Indonesia. Ya itu sudah saya cantumkan di video saya tahun 2020 kemarin. Karena saya dapatnya 2019 bulan Mei. Itu yang terjadi, Pak. Jadi itu sangat rasional sekali. Ya. Jadi jangan mau kita disetir sama politik, kita yang kendalikan mereka. Karena kan saya mayoritas, saya didukung oleh pers seluruh dunia loh, bukan cuman Indonesia. Sekarang Jawa Pos saja sudah saya nggak perlu dukungan mereka cukup menjadi netral. Kalau pers itu netral, selesai itu Indonesia. Masalahnya persnya kan nggak mau netral dari kemarin kan, baru kemarin Jawa Pos, kemudian TV One sudah mulai, yang lain kan belum. Ya kan, nah, begitu udah mulai netral, push terus, selesai itu, dan dunia politik itu akan mau nggak mau ngikutin alurnya kita, mau nggak mau, karena ini menjadi tren seluruh dunia, ya supaya agama itu jangan dibicarain terus, bosen bicara agama, setiap kali mau maju ceritanya agama lagi. Indonesia itu disandra sama agama, makanya nggak maju-maju. Jadi itu sangat penjelasan yang sangat wajar sekali, Pak. Ya, giliran saya sekarang ya. Jadi ya bisa jadi saya salah satunya. Dan saya tentu punya pandangan sendiri ya. Jadi dan saya kira Pak Pendeta Muriwali bukan pengecut. Tapi, iya. Hanya mungkin belum ada ide seperti saya. Hanya mungkin belum ada ide seperti saya. Tidak. Kalau saya yang bersuara atau melakukan entah gerakan atau apa, saya akan memilih cara yang negarawan, cara yang lebih bisa itu daripada kalau saya anggap cara preman ya, cara preman yang mungkin langsung teriak seperti itu ya. Enggak lah, saya enggak akan pilih jalan semacam itu. Dan begini Pak Paul, ini banyak yang memaki-maki saya ini yang komen ya. Kemungkinan mereka ini adalah orang-orang yang mungkin selama ini memang betul-betul merasakan tindasan itu ya. Enggak, saya peduli dengan mereka ya. Jadi saya peduli dengan mereka gini, saya ampuni mereka maki-maki saya ini. Ini mereka memaki-maki saya ampuni mereka, saya mengasihi mereka. Mungkin selama ini mereka ditindas dan memang mereka salah paham dengan Pak Pendeta Muriwali, Pak. Bukan, saya jadi caranya Pak Pendeta Muriwali. Ya,
saya bicara sekarang, Pak. Jadi gini, mereka ini mungkin memang ditindas dan kali ini mereka merasa mendapat timing yang tepat untuk bersuara begitu. Lalu caranya memaki-maki saya, enggak apa-apa, saya ampuni mereka. Begini Pak Paul, seandainya kemungkinan ya, yang terjadi itu adalah ternyata nanti pemerintah Indonesia, polisi akhirnya biarkan dia keluar-keluar, enggak usah peduli sama Paul Zhang begitu ya. Jadi Anda tidak dipedulikan lagi, tidak dikejar, lalu Anda keluar-keluar lagi penindasan minoritas atau bicara hak asasi, mungkin dunia tidak mau dengar Anda lagi kan? Karena tidak menjadi buronan polisi Indonesia lagi. Misalnya kemungkinan seperti itu. Lalu di Indonesia ini keadaannya, situasinya, kondisinya tetap tidak berubah, sebagaimana Anda katakan tadi. Lalu kalau begitu perjuangan Anda sia-sia dong kalau begitu. Ini kita bicara kemungkinan-kemungkinan, Pak. Ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Kita tidak bisa memprediksi bahwa pasti yang seperti ini yang terjadi. Ada tanggapan, Pak? Silakan. Ya, jadi itu sudah saya perhitungkan. Ya, makanya saya nggak boleh pulang dulu. Dan mungkin saya nggak boleh pulang selama-lamanya. Karena perjuangan ini nggak mungkin setahun, 2 tahun selesai, Pak. Ya, Gus Dur aja presiden 2 tahun dilengserin. Makanya, teman-teman, saudara-saudara, dari minoritas Hindu, Buddha, Konghucu, orang keturunan Tionghoa, ya, ayo berjuang bersama dengan saya. Oh, nanti konflik horizontal. Oh, jangan takut, tidak akan ada konflik horizontal. Ya, sebab ya TNI dan Polri sekarang sangat solid, nggak seperti dulu di awal-awal reformasi. Ya, justru kita melihat momentum ini. Informasinya dari mana ya? A1 banget dong. Polri dan TNI sekarang solid banget, ya. Makanya gunakan momentum ini. Kita cuma punya waktu 3 tahun sampai 2024. Karena Jokowi sendirian, beliau nasionalis, tapi begitu sampai jangankan sampai ke kabupaten, baru nyampe di tingkat provinsi aja udah diboikot kok. Contohnya yang paling berani kan Anies Baswedan di depan mata. Nah, sementara kan kalian nggak cuma bisa mengeluh. Ayo teriakan dengan lantang, dengan berani. Dan jangan pernah tuh, nanti konflik horizontal 98 itu bukan konflik agama loh. 98 itu dibuat oleh oknum dengan pakai agama supaya Anda di framing takut dengan satu agama. Karena memang mau di-setting oleh Amin Rais ya, Indonesia Masyarakat Madani. Apa sih Indonesia Masyarakat Madani? Di Madinah itu orang Kristen dan orang Yahudi itu diusir keluar. Itulah namanya Indonesia Masyarakat Madani. Dan kalian gereja dengan bodohnya mengaminkan perkataannya Amin Rais CS ini, Indonesia Masyarakat Madani. Yaitu di Madinah itulah kalian disingkirkan minoritas. Hati-hati. Nah, kalau kan teriak sekarang, mumpung sekarang bolanya lagi bergulir terus, belum tentu ada orang mau disalib lagi kayak saya. Sekarang ini udah kita jalan, gedein sekalian. Pers internasional sudah dukung kita. Ya. Dan LSM di luar sudah dukung kita, banyak yang dukung kita, banyak yang bersimpati dengan pergerakan kita. Sekarang kita cuma tinggal membuat ini menjadi besar. Kan Anda tidak membunuh orang Islam, nggak boleh. Anda kasih makan, makanya gerakan diakonia. Anda yang punya uang, jangan kasih ke pendeta-pendeta yang pakai Rolex, yang pakai Porsche. Sudah berhenti ke gereja-gereja yang mewah, berhenti kasih uang mereka, berhenti. Anda uangnya kumpulin buat diakonia, kasih makan itu orang-orang yang, ini kan lagi masa COVID, banyak orang dipecat. Kalian bisa bantu, Anda mungkin gak berani teriak seperti saya, tapi mulailah berdiakonia. Karena nggak mungkin satu orang berdiakonia, harus rame-rame berdiakonia. Ayo kumpulin rame-rame, kasih makan orang seJakarta, kasih makan orang satu Surabaya, kasih makan orang satu Indonesia. Gereja itu sanggup. Orang Kristen di Indonesia kalau dikumpulin sanggup buat kasih makan seluruh Indonesia. Jangan mengandalkan Jokowi. Jokowi dikembosin terus, dia punya power apa? Jokowi itu lemah sekali di bawah itu. Dia menang di atas secara politis, di bawah dia digembosin habis-habisan. Pasar siap mualat, ya terus ada perda-perda syariah, itu semua buat ngembosin Jokowi. Kemarin buku sejarah bisa nggak ada nama Gus Dur, buku-buku SMA itu bisa ada katanya Injil dipalsukan, bisa kecolongan semua itu dari mana? Itu semua proyek-proyek untuk menggembosin Jokowi. Dan kalian diam saja, cuman bisa wah. Sekali ada yang suara teriak keras begini, kalian ngomel-ngomel. Jangan, mumpung saya ada yang teriak keras, ada yang mau disalib nih. Kalian gunakan momentum ini buat teriak sekalian yang keras, mumpung ada yang mau disalib. Kalau nggak ada yang boleh disalib, nggak ada yang viral, ya kalian suara kalian nggak didengar deh.
Ketokan kepala saya deh kalau kalian suara didengar, kayak Pendeta Muriwali didengar. Sekeras apapun nggak didengar. Kalau sekeras kayak saya baru didengar. Ya kan, tiap hari masuk TV, dia diliput juga, apa sih tujuanmu? Akhirnya didengar kan, akhirnya mereka mengakui, iya selama ini kita menindas yang minoritas, kenyataannya harus diakui oleh nasional, bukan cuma beberapa orang saja. Dan dunia internasional harus mengawal ini semua. Teman-teman yang di Australia, di Amerika, ya sahabat-sahabat Pendeta Muriwali, ya saya mengasihi kalian semua. Saya dengan Muriwali beda dogma, tapi saya tidak pernah menganggap Muriwali sesat. Tidak pernah sekalipun saya menganggap Muriwali sesat. Ya, dan kita justru berdoa untuk mendukung pelayanan Pendeta Muriwali. Itu kan dogma, kita boleh berkonflik, itu kita harus menguji segala sesuatu dong, jangan iya saja kata Pendeta Muriwali dong. Ya kan, belum tentu Pendeta Muriwali benar, tapi apakah Pendeta Muriwali salah? Belum tentu juga, bisa jadi saya yang salah. Ya kan, bisa jadi saya yang salah, kebenaran kan hanya milik Tuhan Yesus, bukan milik kita. Kita kan hanya teolog-teolog yang berusaha memahami isi hati Tuhan. Tapi balik lagi, isi hati Tuhan yang tidak mungkin meleset adalah berdiakonia dan bermarturia. Itu nggak mungkin meleset kalau Anda lakukan itu. Dan Anda tidak mungkin sesat gara-gara Anda berdiakonia membagi periuk nasi Anda kepada orang-orang miskin. Kalau Anda tidak berani teriak seperti saya, ayo berdiakonia sekencang-kencangnya sekuat tenaga. Bagi makanan, bagi sembako buat orang-orang di sekeliling Anda. Dikoordinatur dengan massa supaya orang-orang ini jangan lapar perutnya. Kalau perutnya lapar, mereka mudah dihasut. Tapi kalau mereka perutnya kenyang, mereka kan berpikir, then what is the next? Khilafah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya orang yang kenyang itu nggak akan cari Tuhan sampai dengan bodoh. Mereka pun akan rasional karena perutnya kenyang. Mereka ingin apa? Ya capek saya demo Pak, saya mau jadi ngojek karena ini makan pagi siang malam udah ditanggung. Ya, dan jangan bawa atribut gereja kalau diakonia. Rese Anda diakonia bawa nama gereja ini, ya Anda dibilang kristenisasi lah. Ya, belajarlah dari itu ya, gereja Toraja sama orang Katolik. Diakonia mereka nggak pernah bawa atribut. Belajarlah dari mereka, belajarlah dari Buddha Suci. Diakonia nggak pernah pakai atribut. Kalau Anda berdiakonia bagi sembako, ya rajin-rajin, mereka nggak akan bodoh. Mereka tidak akan mau dihasut. Tidak akan ada terjadi konflik horizontal. Saya jamin tidak akan terjadi konflik horizontal. Karena perut yang kenyang tidak mudah dihasut. Ya, tahun 98 orang itu banyak lapar, makanya mudah dihasut. Ya, zamannya Ahok itu banyak orang lapar, makanya mudah dihasut. Tetapi kalau Anda berdiakonia dengan rajin, jangan nanti kalau sudah kejadian baru diakonia terlambat. Sekarang Anda diakonia dengan kenceng karena rasa takut, ya kan? Sekarang diakonia, selesai. Nggak akan ada konflik horizontal. Dan memang Tuhan Yesus menjaga Indonesia. Ini momentumnya. Sekali ini Anda tidak bisa gunakan, 2024 Jokowi selesai, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jokowi ini cuma sudden death buat Anda orang-orang Kristen dari aniaya besar loh. Ya, dengan keputusannya sama Anda. Itu Pak Pendeta Muriwali. Jadi itulah yang harus kita teriakkan. Pak Paul, ya. Anda banyak bicara tadi, sudah banyak suara yang mulai mendengar ya secara internasional. Cuma bagi saya secara internasional boleh saja dibanggakan ya. Cuman saya agak pesimis melihat pengaruh langsungnya ke Indonesia, kecuali orang-orang Indonesia sendiri ya, terutama dari kalangan mayoritas yang sadar bahwa memang ada ketidakadilan terhadap minoritas. Ya mungkin bagi saya baru ada pengharapan besar ya dari gerakan Pak Paul ini. Seperti itu. Nah, bahkan Pak Paul ini yang Pak Paul harus tanggapi. Ya. Bahkan dari gereja-gereja sendiri di Indonesia, sebetulnya saya lihat banyak juga yang tidak terlalu peduli dengan apa yang Pak Paul katakan. Katakanlah itu Ketua PGI, Bapak Gomar Gultom, bahkan pernah mengatakan, tidak usah pedulikan Paul Zhang itu ya, anggap itu nanti tambah dibicarakan itu dia akan tambah mendapat panggung begitu ya, seperti itu. Jadi gereja-gereja sebetulnya ambil sikap itu tidak peduli, tidak mau tahu begitu kan. Jadi dalam situasi kondisi semacam ini, bagaimana Anda bisa mengharapkan suara Anda itu bersambut baik kepada gereja-gereja ya, juga minoritas secara umum dan keseluruhan masyarakat Indonesia seperti itu. Anda ada ide apa? Ya, gereja-gereja yang takut itu yang kayak Pak Pendeta Gomar Gultom itu kan gereja-gereja yang sudah dihinggapi oleh roh intimidasi, dan itu memang pendeta-pendeta
kayak pendeta Gilbert segala macam sampai ngatain saya anak iblis ya kan. Sementara dia sendiri hidup bergelimang harta. Ya, apa dia kepikiran jemaat yang miskin? Apa dia kepikiran dengan ketika dia naik limosinnya dia dengan jam tangannya Rolex? Apa ketika dia lihat orang ngemis? Apa ketika dia lihat jemaat yang miskin dia kasih Rolexnya ke jemaat? Saya nggak tahu jam tangannya apa ya, tapi saya dengar itu mahal sekali ya. Karena kebetulan ya ada informasi A1 lah bahwa ya kan itu bukan rahasia umum lagi lah. Ya termasuk ya pendeta-pendeta lain lah, pendeta Niko segala macam ya, yang pendeta Philip Antova yang kaya raya, belajarlah kalian care, gaya hidupmu itu kan disorot. Apa kamu tega dengan gaya hidupmu bergelimang harta sementara rakyat Indonesia miskin papa? Apa Anda tega? Nah itu kan pertanyaan buat Anda semua, ya kan? Nah, jadi menjadi pertanyaan buat kita semua, apakah Anda tega bahwa dengan semua kejadian-kejadian ini, ya, apakah Anda tega untuk hidup bergelimang harta, ya kan? Pertanyaan besar itu. Dan apakah Pak Bultom itu mau menyebarkan roh ketakutan itu terus-menerus kepada rakyat Indonesia, ataukah Anda hanya seorang ahli Farisi dan ahli imam seorang Farisi dan ahli Taurat yang takut lebih hormat akan mencari kehormatan manusia daripada kebenaran Allah? Nah itu kan pertanyaan kita semua, ya kan? Saya kira itu jawaban buat pendeta, bukan urusan saya. Firman Tuhan yang saya Anda terputus-putus Pak. Sudah bagus. Jadi begini ya, nanti yang menuai Indonesia ini bukan pendeta-pendeta. Jadi tinggalkanlah pendeta-pendeta itu, saudara. Mereka itu nggak akan berpengaruh apa-apa buat Indonesia. Anda udah nggak usah urusin pendeta-pendeta itu. Mereka itu hanya mencari keuntungan buat diri sendiri. Uruslah hidup Anda dengan Tuhan. Ya, uruslah hidup Anda dengan Tuhan. Makanya berhentilah pergi ke gereja-gereja yang megah mewah, yang pendeta-pendetanya hedonisme, ya. Sementara jemaatnya dan pasti banyak orang miskin di sekitarnya. Ya berhentilah Anda kasih uang persembahanmu, perpuluhanmu ke gereja-gereja itu. Mulailah Anda bikin grup-grup kecil, ya kumpulkan uang itu untuk berdiakonia. Itu akan menuai Indonesia. Percaya saya. Dan saya sudah pertaruhkan, saya sudah tampak muka semua ya. Saya tampakkan keluarga saya, dan saya tidak pernah minta uang 1 rupiah pun dari YouTube saya. Gitu ya. Gitu Pak Pendeta. Jadi nggak ada urusan dengan Pendeta Gilbert dan Pendeta Bultom. Jangan takut, saudara. Anda yang akan menuai. Mereka nanti itu urusan mereka dengan Tuhan. Kita nggak mau menghakimi mereka. Pokoknya Anda jangan ikuti kata mereka, ya, karena ini nasib Anda. Kalau Anda miskin, mereka juga nggak urusan kok. Kalau Anda dianiaya, mereka juga nggak urusan kok. Gereja ditutup juga mereka nggak urusan kok. Ya kan? Oke, Pak Pendeta, silakan. Ya, masih berkaitan dengan itu. Kalau saya no comment tentang itu tadi. Saya ada video-video tersendiri mengkritisi pendeta-pendeta yang yang teologi kemakmuran, ya, itu banyak video saya. Jadi saya tidak mau masuk ke sana sekarang. Kita memang nggak bicara teologi, Pak. Kalau bicara teologi, ya posisi saya tetap, pandangan saya tetap terhadap Pak Paul. Ya, Pak Paul adalah pengajar bidat Oneness, ya. Jadi kita tidak singgung itu, Pak. Muriwali adalah saudara saya dan senior saya. Nah, itu menurut Pak Paul. Jadi Pak Paul gini, Anda beberapa kali berkata ditekan oleh gereja-gereja. Ya, ditekan oleh gereja-gereja baik di Eropa maupun di Indonesia. Itu maksud Anda itu ditekan bagaimana? Memang betul-betul ada yang telepon Anda? Betul. Dimarah-marahin saya. Ya. Kalau saya, Pak, maaf, kalau saya kan kita beberapa kali teleponan ya. Kalau saya termasuk tipe menekan Anda atau bagaimana? No. Pak Muriwali itu di mata saya itu bukan seorang pecundang ya. Hanya memang kadang-kadang saya tidak suka ketika Pak Muriwali itu membeda-bedakan. Tetapi itu kan sudah kita tegur berkali-kali dan itu haknya Pak Muriwali. Karena yang penting kita sudah sampaikan. Tetapi Pak Muriwali saya tahu orang yang pemberani. Hanya mungkin Pak Muriwali belum sampai satu titik pemahaman
oh ternyata maksudnya Paul ini. Tetapi beberapa orang lain yang sudah mengerti, mereka sudah mulai bergerak. Teman-teman di Eropa yang tadinya menentang saya, sekarang mereka sudah ikut mensupport saya, bahkan memfasilitasi pers ini untuk komunikasi dengan media ini. Karena kan saya bahasanya juga belum lancar kan. Nah, mereka lebih yang sudah fasih, yang sudah tinggal 30 tahun di sini, mereka semua yang sudah menjadi warga Eropa, mereka membantu saya. Juga teman-teman yang di Amerika juga yang mereka sudah membantu membroadcast dan memviralkan, juga menghubungi beberapa media Kristen. Tapi juga yang di Australia sudah mulai bergerak, yang di Hong Kong juga sudah mulai bergerak. Jadi kita sekarang didukung oleh seluruh media yang akan menekan. Nah, kalau masalah gereja-gereja itu saya nggak urusan dengan gereja-gereja. Gereja-gereja sibuk memperkaya diri sendiri kok. Nggak semua, tapi pada sekarang kenyataannya sekarang semua gereja-gereja sibuk dengan memperkaya diri sendiri. Jadi saya nggak urusan. Gereja-gereja juga nggak kasih makan saya. Emang saya kesini disupport sama gereja, dibayarin gereja tiket saya? Enggak loh, saya sendirian loh. Nah, jadi saya nggak urusan. Emang lu siapa, gua siapa gitu aja kan. Iya dong, kamu juga nggak urusan kok ketika saya nggak ini. Jadi saya nggak urusan dengan gereja-gereja. Kamu mau tekan kayak saya apa, tapi saya nggak urusan gitu loh. Pak, belum terjawab tadi, Pak. Ditekan sudah seperti apa, Pak? Gereja-gereja. Jadi tekan dimarahin, ditelepon, dimarahin, terus sampai di broadcast saya sesat, ya kan di sini. Di luar negeri juga ya? Iya, di broadcast di sini. Kenapa? Ya, kalau saya ada videonya yang mengkritik Pak Paul dan keras sekali. Oh enggak, kalau ini di WhatsApp, kalau ini di WhatsApp secara khusus, saya sesat, hati-hati dengan orang ini. Kan sampai sekarang, tetapi saya nggak urusan karena saya nggak khotbah di gereja Indonesia. Saya tuh kebanyakan khotbahnya di gereja-gereja Eropa, bukan di gereja Indonesia. Jadi saya nggak urusan, nggak terganggu dengan itu. Jadi saya juga bilang, lu siapa, gua siapa, lu kasih makan gua kagak, lu mau ngatur-ngatur gua lu. Kan saya gitu aja kan, kasih makan aja kagak lu. Gua susah aja lu gak mikir, ya kan. Ketika saya kerepotan juga kalian nggak mikir, sekarang kalian mau cari aman sendiri. Saya punya hak buat menyampaikan suara saya sendiri, kan gitu aja kan. Ya kan tinggal lu gua deh, dan kita atur sendiri-sendiri aja deh. Ya kan, saya punya gerbong sendiri, kamu punya gerbong sendiri. Kita urus gerbong kita masing-masing. Kan begitu kan. Simple aja kita, pragmatis aja deh, ya kan. Ya, Pak Paul, ada lagi yang mau Anda suarakan apa? Ya, jadi begini ya, termasuk kemarin ya tentang tips, trik-trik para penguasa politikus tadi yang Pak Pendeta Muriwali bilang bahwa penguasa ingin mengatur kita, nanti kok kamu teriak keras-keras percuma juga, ada politik yang mengatur. Iya, saya tahu itu, termasuk Zulkarnain itu pun diundang oleh JK kan, sengaja untuk lengserkan Ahok, ya kan? Itu ada statementnya loh, kalau nggak salah dengan Aiman atau dengan Claudius, bukan, saya lupa itu ya. Pokoknya salah satu interview dengan Aiman atau dengan Claudius Buka, itu saya kaget sekali. Ya ternyata isu itu benar, bukan cuman karena keluar dari mulutnya Pak Yusuf Kalla sendiri juga, bahkan si Amin Ma'ruf pun berkata kalau Ahok nggak dilengserkan nanti Indonesia chaos. Apakah kita mau seperti itu terus hidupnya? Ya, wah itu berarti Anda sedang diintimidasi, Anda sedang didikte itu sama mayoritas, dan itu bukan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu adalah penindasan, penjajahan atas nama mayoritas, atas nama demokrasi. Jadi itulah yang Sebelum kita lanjut topik ini, apakah memang Anda sebut Pak JK tadi memang sengaja mendatangkan Zulkarnain dari luar negeri khusus untuk memberikan ceramah demi tujuan melengserkan Pak Ahok begitu? Iya, kan nanti kan di situ Zulkarnain bilang tidak boleh memilih pemimpin non Muslim. Itu ya, ada wawancaranya ya? Ada dengan Aiman atau dengan Claudius, bukan. Itu pokoknya wawancara panjang dari satu potong itu, saya kaget itu. Ternyata itu bukan rumor, tetapi itu ada di wawancara itu. Itu kalau nggak salah pernah saya tampilkan di salah satu YouTube. Tadi saya lagi cari ya, udah pernah saya tampilkan juga di salah satu YouTube saya juga. Termasuk si Ma'ruf Amin, wakil presiden sekarang, yang mengatakan Ahok memang harus dilengserkan. Kalau nggak dilengserkan nanti Indonesia chaos. Jadi memang sengaja ditarget. Nah itu juga menjadi
presiden itu. Berarti kalian tuh sedang didikte, berarti kalian tuh sedang dicokok hidungnya sama mayoritas. Dan itu yang kita suarakan. Di dunia ini udah nggak ada mayoritas minoritas. Makanya saya bilang, kalian yang minoritas, kalau kalian dukung saya, sekarang kalian mayoritas, karena kita didukung oleh dunia internasional. Mata dunia internasional itu memandang kita semua. Kalau saya bersimpati dan perjuangan Anda ya, tapi cara seperti ini saya tidak pas rasanya. Kalau kita berbeda ya. Saya lebih bagus cara yang lebih negarawan, yang lebih lebih ramah ya begitu ya. Jadi kalau menurut Pak Paul, saya maunya juga lebih ramah Pak Pendeta, hanya masalahnya keramahan kita nampaknya tidak didengar. Jadi sesekali ya seorang nabi perlu muncul. Namanya nabi itu kan ya tahu sendirilah kalau yang namanya nabi kan ya semua. Ya kalau kita baca di kitab para nabi juga nggak ada nabi-nabi yang kulo nuwun, monggo kulo asmanipun Paul, kulo badhe ngaturake marang panjenengan. Nggak ada Pak nabi-nabi begitu kan. Bangsat biadab, bangsat pejabat, bangsa bajingan kau, peler kuda. Itu nabi begitu Pak. Kalau sayanya kulo nuwun bukan nabi Pak saya Pak. Aduh jadi wayang Jawa Pak. Saya kan nabi, nabi ke-26. Ya, bangsa bajingan kan begitu kan. Kan begitu, itu namanya nabi kan begitu. Oke gitu Pak Pendeta. Jadi don't try this at home buat anak-anak muda. Don't try this at home without any instruction from the experts. Karena Anda bisa masuk penjara besok. Kalau saya sudah pikirkan semuanya dengan matang. Dari awal, kita sudah rencanakan semuanya itu dari awal dengan baik. Dan saya sudah tahu resikonya. Bahkan mati pun saya sudah siap hadapi. Ya, sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan berikut, Pak Paul. Ya. Kalau saya sendiri mendidik anak saya dari kecil itu untuk menghormati agama lain. Ya, kami pernah saya sama anak saya laki-laki, kami lewat di satu masjid, ya, bukan karena saya takut, itu bukan lahir dari roh takut, saya tidak ada roh takut, ya. Jadi kami lewat di masjid, ada orang sholat, anak saya bicara-bicara agak keras, saya bilang, pelankan suaramu atau berhenti dulu. Itu ada orang berdoa di masjid, saya ajar seperti itu anak saya sejak kecil, ya, karena saya mau menanamkan spirit, ya, menghormati yang lain, ya, bahkan Alkitab mengajar sebetulnya menghormati musuh, mengasihi musuh, ya. Dan saya mau menarik ya, kalau memang ada semacam pertempuran ide atau pertempuran worldview ya, atau pertempuran keyakinan ya, mau menarik itu ke wilayah yang bagi saya persaingan yang lebih terhormat begitu ya, daripada sekedar hanya memaki-maki ya, daripada hanya sekedar mengejek, mencemooh ya, menghina kitab atau nabi atau apa seperti itu ya. Nah itu kalau saya, sehingga saya berani berkata, saya bersimpati dengan Pak Paul dan perjuangannya, ya, saya jelas bersimpati, tetapi saya tidak akan mendukung dan tidak akan mengambil jalan yang semacam itu. Kalaupun seperti Pak Paul katakan tadi, Pak Muriwali ini belum sadar. Sebetulnya saya sudah melihat, saya sadar. Pak, ini baru saya cerita sekarang ya. Waktu Pak Ahok pertama kali masuk penjara, ya dulu ya, tahun 2017. Saya ajak beberapa pendeta untuk datang ke Jakarta. Kita demo, saya bilang. Seperti itu. Nah, ternyata waktu saya datang ke Jakarta hanya ada beberapa orang dan kami betul-betul masuk ke balai kota, ya. Ya ini biar didengar oleh orang-orang yang kritik-kritik saya, banci atau apa, botol atau apa ini. Ya. Kami masuk betul-betul dan ketemu pejabat-pejabat di sana. Ya, kami bicara-bicara. Masih ada dokumentasi itu di Facebook saya ketika Pak Ahok pertama kali masuk penjara. Ya, seperti itu. Tapi memang nggak besar. Saya nggak punya uang, nggak punya apa-apa untuk mengumpulkan orang begitu ya. Cuma hanya ini satu jeritan hati saya yang tidak rela melihat orang terbaik di Indonesia ya, yang seharusnya bisa memajukan Jakarta, bisa memajukan Indonesia, dipenjarakan begitu saja. Ya. Dan bagi saya itu penistaan agama itu tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan itu kalau dikenakan kepada Pak Ahok. Dan sampai sekarang posisi saya tidak setuju pasal penistaan agama. Saya lebih setuju. Memang harusnya dihapus itu. Ya, saya lebih setuju tentang pasal tentang hate speech. Ya, itu saya setuju. Supaya orang nggak seenaknya saja menghina, mencemooh sesamanya seperti itu.
Jadi Nah, itu bukan sedikit saya, Pak. Pak Itu Paul. Bapak agak bingung tadi masalah hate speech dengan penistaan. Jadi harus diumumkan ke masyarakat apakah hate speech. Nah, kalau penistaan agama adalah ketika Anda berkata-kata yang tidak baik tentang agama lain. Nah, itu adalah kebebasan bicara. Itu tidak masuk dalam penistaan agama. Tapi kalau hate speech adalah suatu ajakan kepada orang-orang untuk memusuhi agama itu, untuk bahkan untuk menciderai agama atau orang atau kelompok tertentu. Nah, itu hate speech, kebencian. Tapi kalau penistaan itu misalnya Anda berkata ya kayak kita ngomong nih misalnya nih itu si Nabi Abdul itu Nabi cabul gitu kan, Nabi Abdul itu Nabi cabul. Nah, itu penistaan dan itu tidak dianggap dengan hate speech, itu beda karena memang kenyataannya si Nabi Abdul itu misalnya istrinya berapa 100 misalnya begitu kan, udah istrinya 100 dia masih kebelet lagi sama anak kecil si Nabi Abdul. Nah, itu adalah yang dianggap dengan kebebasan bicara, apalagi kalau itu sesuai dengan faktanya ya, Anda hanya menyampaikan. Tetapi kalau hate speech, ayo itu karena itu Nabi Abdul cabul kita benci agamanya si Abdul. Nah, itu namanya hate speech. Ayo kita bunuh, ayo kita perangi. Nah, kayak Habib Rizik itu hate speech. Ayo kita perangi pendeta-pendeta, bunuh pendeta. Nah, itu hate speech itu. Munarman bilang, yuk bunuh nih orang kafir. Nah, itu hate speech. Dan itu nggak pernah malah nggak diapa-apain. Padahal hate speech itu lebih bahaya karena itu menghasut. Ya kayak kemarin si kakek tua yang saya akan kasih 1 miliar yang berani menggorok Ahok. Itu hate speech. Moko Ginta, harusnya Yudi Mulyana itu dipenggal. Itu hate speech. Ya, si Hani Christian, ya kamu atau aku yang mati, itu hate speech, itu ancaman pembunuhan. Kayak kemarin si Nasrullah di TV One, akan kucungkil matanya Paul, itu hate speech. Jadi harus membedakan mana hate speech, ancaman, dan juga disertai ancaman bahkan yang pencitraan. Tadinya kan cuma ancaman, ayo kita serang, ayo kita ini, nah, itu namanya hate speech. Tapi betul-betul ada ancaman pembunuhan, pencitraan, itu sudah ancaman, teror. Nah, kalau penistaan agama itu kalau Anda mengatakan mengatakan yang tidak baik tentang agama itu, tapi tanpa mengajak. Jadi jangan pernah ngajak orang untuk membenci. Nah, kalau tadi yang Pak Muriwali itu lakukan itu benar. Anak-anak kita harus dididik ya. Kalau ada orang lagi sholat ya, kita lewat di depan masjidnya, jangan malah dikelaksonin. Itu namanya, itu juga kebencian, tindakan kebencian. Itu juga nggak boleh di Eropa. Itu tindakan kebencian, ya kan? Itu nggak boleh di sini. Dengan sengaja gitu ya. Kalau sekali nggak sengaja itu namanya nggak sengaja. Tapi kalau kita sengaja tun sengaja begitu, terus datang lagi, gitu lagi, kapan lagi kita begitu, itu namanya tindakan kebencian. Itu nggak boleh di Eropa pun nggak boleh itu. Nah, misalnya nih kita lagi ibadah di gereja, tiba-tiba ditoain, itu tindakan kebencian, itu bisa masuk penjara kalau di Eropa. Kalau di Indonesia nggak masuk penjara, karena yang melakukan mayoritas, ya kan? Gitu. Jadi harus dibedakan dulu. Jadi saya teman-teman jangan lakukan seperti yang saya lakukan tanpa expert, tanpa ada petunjuk ya, tetapi Anda bisa, makanya saya bilang ayo berdiakonia dengan kencang, dan Anda yang ada di luar negeri yang bukan warga negara Indonesia lagi, ayo lakukan yang seperti saya lakukan, teriakan sekeras-kerasnya bahwa ada fakta-fakta ketimbangan-ketimbangan ini, sehingga itu menjadi viral di seluruh dunia. Atau bantulah untuk memviralkan ini dengan wartawan-wartawan, dengan media-media yang ada di daerah Anda, yang ada di seluruh dunia. Itu akan membantu pergerakan kita, membantu untuk dunia menekan secara politis internasional negara kita untuk peduli tentang human rights, tentang kalau apa namanya, gerechtigheid, ya, gerechtigheid. Sebentar. Persamaan hukum, persamaan hak dan kewajiban. Ya, kenyataannya kan nggak ada di Indonesia seperti itu. Itu yang kita perjuangkan. Begitu Pak Pendeta. Ya, Pak Paul. Apapun ya pengertian Pak Paul mengenai hate speech atau juga mengenai penistaan agama, yang jelas faktanya untuk hukum Indonesia Anda sudah dikenai pasal itu sebagai tersangka ya. Tapi kita tidak permasalahkan itu ya. Nggak apa-apa, biarin aja. Saya kan nggak melanggar hukum Eropa. Sementara saya kan di bawah hukum Eropa. Ya, kita sudah hampir 1,5 jam, Pak. Jadi gini, Pak, mungkin yang saya minta Pak Paul mungkin mau ungkapkan sekarang, kira-kira ya pengharapan apa ke depan ya yang Anda harapkan dari gerakan Anda ini mengenai Indonesia, khususnya dalam hubungan mayoritas minoritas,
dan juga bagaimana Anda yakin sekali bahwa seperti gayung bersambut ya secara internasional Anda bilang ya itu Anda klaim ya, dan juga di Indonesia sudah ada yang mulai bersuara, itu seberapa pengaruhnya ya, secara positif untuk merubah keadaan Indonesia. Ini mungkin pertanyaan terakhir saya, Pak. Pertanyaan terakhir saya, nanti saya akan memberikan Anda juga closing statement, setelah itu kita tutup ya. Karena saya hanya bisa live 1,5 jam, Pak. Ya. Silakan, Pak. Ya, jadi saya berharap teman-teman semua ya jangan melakukan apa yang saya lakukan kalau Anda masih tinggal di Indonesia dan masih warga negara Indonesia. Yang bisa Anda lakukan adalah Anda berdiakonia dan bermarturia ya, dan Anda bisa naruh di kolom-kolom semua Metro TV, Kompas TV, TV One dan sebagainya ya bahwa saya mendukung suara minoritas diteriakkan dengan lantang. Tulis begitu ya. Nah, tulis dengan lantang seperti itu ya. Dan kalau misalnya Anda ketemu sama pasangan hidup Anda, keluarga, orang tua, atau jangan bertengkar gara-gara saya. Diam, mungkin mereka belum mengerti. Jadi jangan malah bertengkar. Nah, itu nanti malah mengakibatkan yang tidak baik. Jadi kalau mereka nggak ngerti, Anda diam, nggak usah diterusin perdebatannya. Anda tetap bisa nulis di kolom-kolom komentar itu. Kami mendukung suara minoritas diteriakan. Ya, gitulah intinya. Nah, Anda melakukan diakonia dan marturia sekencang-kencangnya. Gitu ya, langkah yang pertama tadi diakonia marturia, langkah yang kedua Anda tulis di semua kolom-kolom komentar itu, kami mendukung gerakan ini ya. Nah, kemudian yang ketiga yang ada di luar negeri, yang Anda sudah bukan lagi warga negara Indonesia, ayo suarakan. Dan mulailah merapat ke pers sekalian, dibikin yang besar, supaya dunia melihat ada ketidakadilan di Indonesia. Ya, sekali lagi target saya bukan Yahya Waloni, dia terlalu hina untuk nyawa saya dan keluarga saya yang saya pertaruhkan ini. Tapi target saya adalah Pancasila ini kembali dipulihkan di negara Indonesia, Pancasila yang benar, ya, di mana ada kesetaraan hak antara yang dianggap mayoritas dan dianggap minoritas. Dan kita bongkar khilafah itu habis-habisan ya, ideologi khilafah ini bisa kita bongkar sampai tuntas sehingga Indonesia ini akan menjadi negara yang plural banget, yang benar-benar menghormati satu sama lain, toleransi, mawas diri. Tepo Soliro itu benar-benar terjadi, nggak basa-basi doang, ya, nggak basa-basi. Loh, Papa yang main lakukan, oh itu pemancing, kan cuma saya sekali doang itu, cuma pemancing, ya kan? Kalau nggak dipancing begitu, mana saya dikasih toa 1 juta toa, ya kan? Dan yang saya lakukan kan sebenarnya adalah mirror dari mereka juga, sebagian dari mirror. Ya belum apa-apa itu dibandingkan apa yang mereka lakukan ke kita. Ya kan, dan itu langsung itu namanya gayung bersambut, itu namanya jebakan Batman. Dan kita sudah mendapatkan panggung. Kalau Anda berhenti, maka mungkin satu generasi belum tentu ada yang mau jadi disalib lagi seperti saya. Kalau Anda berhenti, ya. Oke, begitu ya. Iya, Pak Pendeta, silakan. Ya, langsung Pak, closing statementnya singkat tepat jelas saja Pak, singkat tepat jelas. Ya, saudara, tinggalkanlah gereja-gereja yang bermegah-megah, yang tidak melakukan diakonia dan marturia dengan konsisten, yang sibuk cuma ngurusin pembangunan gereja sama beli alat musik, gereja aksesorisnya, yang pendetanya pakai pakaian mewah dan pakai aksesoris mewah, pakai mobil mewah, tinggalkan itu ya. Anda kasihlah uangmu itu untuk diakonia, bentuklah kelompok-kelompok kecil ya, dan mulailah berdiakonia, bagi-bagi sembako, jangan bawa atribut agama. Anda bilang, ya pokoknya kita mau membagi, jangan pernah bawa atribut agama, karena ketika tangan kananmu memberi tangan kirimu nggak boleh tahu, artinya ya udah mereka nggak usah tahu, pokoknya kita berdiakonia sekencang-kencangnya. Pak nanti rugi Pak, nggak rugi, Tuhan tahu dan mereka tahu Tuhan ada, ya gitu ya, gitu Pak Pendeta, silakan. Ya, baik Pak, suaranya terputus ya. Jadi dan saudara, nanti jam 8 nanti kita ada ini ya, saya ada live jam 8 ini untuk tunjukkan beberapa media-media di Prancis, di Inggris dan di Jerman dan di beberapa negara yang sudah mulai memberitakan cerita ini, memviralkan ini ya, media-media mereka. Jam 8 di channel Joseph Paul Zhang
ya, bukan yang di Hagios. Yang ini sekarang saya live-nya di Hagios ya, tapi ini di Joseph Paulusang supaya kita bisa gubrak-gubrak gitu. Ya, Pak Pendeta, silakan. Ya, jadi saudara, kita sudah tiba di akhir live streaming kita. Saya hanya bisa bicara sekitar 1,5 jam ya. Jadi saudara, kami sudah berbicara dan kami tentu berbeda pendapat ya. Walaupun saya sendiri bersimpati kepada Pak Paul Zhang ini. Kami telepon-teleponan ya. Tetapi itu tidak berarti bahwa saya mendukung ya apa yang menjadi gerakan Pak Paul ini, karena saya mempunyai ide sendiri bagaimana membuat minoritas di Indonesia ini didengarkan dan diperhatikan ya. Saya lebih memilih untuk menempuh jalur yang lebih, menurut saya, negarawan dan lebih ramah ya terhadap mayoritas ya. Tapi itu tidak berarti bahwa kita minoritas diam ya. Kalau ada memang tekanan-tekanan, kita memang mempunyai hak untuk bersuara ya. Ya, walaupun cara bersuaranya ya kita berbeda ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, yang paling penting mari kita mengawal negara kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan sampai terpecah belah ya. Ya, dengan adanya isu-isu ya atau kasus-kasus tertentu, biarlah isu-isu itu berjalan dan kita dan bijak menyikapinya. Ya, biarlah kasus-kasus berjalan, kita bijak menyikapinya dan kita tetap menjalin persatuan dan kesatuan ya negara Republik Indonesia ya. Saya kira Pak Paul ini mempunyai hati. Ya. Dia mempunyai hati, cuma mungkin kita tidak sepakat dengan caranya ya. Dia mempunyai hati bagaimana Indonesia itu boleh maju ya, nasib hak-hak minoritas itu bisa diperhatikan. Seperti itu ya. Jadi saya sekali lagi bersimpati walaupun tidak mendukung ya, dan tidak akan menempuh cara seperti itu ya. Saya kira itu saja live streaming kita malam hari ini. Semoga Pak Paul juga sehat-sehat. Satu kalimat saja, lagi Pak, Pak ya. Pendeta. Pak Pendeta, saya satu kalimat lagi buat menutup. Ya, saudara-saudara, ini merupakan jawaban doa kita semua saat Pak Pendeta Muriwali bisa duduk dengan bidat, sehingga ini prestasi besar ya. Terlepas dari apapun, kita bisa tetap bersatu menyebut nama Tuhan Yesus bersama-sama. Haleluya. Demikian Pak Pendeta Muriwali. Silakan. Ya, kita tidak bicara teologi, Pak. Kalau bicara teologi, kita debat. Iya, enggak, bukan. Ini lagi acaranya, artinya kita akhirnya bisa duduk bersama. Dan itu saya berterima kasih buat kerendahan hati Pak Pendeta Muriwali yang mau menerima bidat sesat ini duduk bersama dengan Bapak. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Why not? Wah, ini luar biasa, Pak. Iya. Berbicara tentang hal-hal lain bisa saja. Saya bisa duduk dengan saksi-saksi Yehova dan orang Islam, dengan Mormon ya. Apalagi menyangkut masalah bangsa dan negara ya. Itu sesuatu hal yang memang kita harus seperti itu, Pak. Pak Paul, ini perkataan terakhir dari saya. Seandainya Pak Paul misalnya akhirnya nanti misalnya polisi menangkap, mudah-mudahan virus corona tidak sudah mereda. Saya akan datang dan membawakan makanan kesukaan Pak Paul itu apa, dan kita boleh bincang-bincang dengan lebih luar apa biasa. lagi seperti itu. Tapi nampaknya jauh panggang dari api, Pak, untuk hal itu. Jadi yang bisa adalah Pak Pendeta tolong selesaikan disertasinya. Saat lagi ujian disertasi, saya akan hadir, saya akan bawakan makanan yang enak saat Pak Pendeta sedang ujian disertasi. Saya akan hadir dalam seminarnya. Di Kampen ya kalau nggak salah ya, dengan Pak Jos ya, dengan Pak Jos Sekolah ini kalau nggak salah ya, Pak Jos siapa itu saya lupa itu. Bukan kenal, tahu. Saya sempat dikasih tahu itu Profesor Kampen. Wah masa sih? Wah itu profesor teman saya itu. Tahu kan terkenal di sini. Yos Sekolah itu terkenal di sini. Kalau Yos Sekolah ini itu mentor S2 saya. Kalau S3 saya sekarang Hans Burher. Enggak kenal. Ya. Saya cuma dikasih tahu kemarin waktu dalam pertemuan apa itu ditunjuk itu Profesor Kampen, dia bilang begitu. Makanya saya bisa ini. Silakan. Pak. Pak, kita tutup ya. Saya tutup live streaming, Pak ya. Terima kasih untuk kehadiran Pak Paul di Bapak Muriwali boleh berdoa untuk kita semua untuk supaya perjuangan saya jangan sia-sia, Pak Pendeta. Ya, kalau saya berdoa boleh, tapi kalau Pak Paul yang berdoa saya tidak mau. Enggak, Pak Pendeta yang berdoa.
Saya berdoa ya Pak. Ya, silakan Ya. Pak Pendeta. Ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk perbincangan dengan Pak Paul malam hari ini. Kami ada 1,5 jam lebih berbincang-bincang mengenai apa yang menjadi isu yang viral saat ini, apa yang dikerjakan oleh Pak Paul, dan juga apa yang menurut hamba-Mu sendiri adalah ide dan pandangan yang harus saya tuangkan, harus saya suarakan juga untuk menyikapi isu yang viral ini. Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami semua, dan secara khusus berdoa untuk Pak Paul, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan sendiri yang memberikan kepada dia jalan keluar terbaik daripada seluruh masalah ini, dan biarlah kiranya Tuhan juga yang berdaulat mutlak atas segala sesuatu, yang menentukan nasib Indonesia, nasib minoritas di Indonesia dalam hubungannya dengan mayoritas. Tuhan sendiri yang berdaulat mutlak untuk menentukan akhir daripada drama ini yang ada sekarang ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala sesuatunya, bersyukur untuk pembicaraan kami. Biarlah saudara yang mendengarkan boleh mendapat pencerahan dan mereka boleh bergumul untuk memikirkan, mengambil satu sikap yang terbaik, satu pandangan yang terbaik bagi diri mereka sendiri. Dan yang paling penting kami tetap hidup dalam kasih, mengasihi, tidak membenci, walaupun ada perbedaan pendapat, dan juga yang terpenting di atas segalanya, kami mencintai negara kesatuan Indonesia dan memikirkan kemajuan dan kepentingan terbesar bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pembicaraan ini Tuhan. Kami akan berpisah dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, amin. Terima kasih Pak Pendeta, luar biasa doanya. Terima kasih Pak. Saya tunggu di Eropa Pak. Nanti kalau pas ini kapan datangnya, kasih tahu saya. Nanti saya akan mesti siapin jauh-jauh hari karena cukup itu kan kampen ya. Kampen itu di tengah-tengah. Itu kira-kira 6 jam dari tempat saya Pak. Iya. Iya. Iya Pak. Saya tutup ya Pak ya. Ya, silakan Pak Pendeta.